Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran dasar perencanaan teknik mesin. Nah, kali ini kita masuk ke bab 3, yaitu proses pengolahan non logam ya. Untuk ini ya, jadi kemarin kita sudah mengulang beberapa udah membahasnya, tapi sudah terlalu menyeluruh di bab-bab sebelumnya. Kali ini kita akan membahasnya secara menyeluruh ya. Oke, di yang pertama itu ya, jadi karena banyaknya bahan material logam itu ya yang sangat mahal ya, jelas kalian tahu sendiri di bab sebelumnya udah jelasin bahwa proses-proses pengambilan logam itu mulai dari penambangan hingga proses akhir, yaitu logam siap pakai ya. Jadi kan prosesnya sangat panjang ya. Nah, maka yang jadi solusinya untuk menalangi tingginya harga material logam itu adalah menggunakan material non logam atau yang bisa dibilang bukan logam. Nah, jadi material bukan logam ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya di peralatan rumah tangga, terus peralatan teknik, terus peralatan kendaraan, aksesoris dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya, apa saja yang termasuk bahan non logam itu? Jadi kita sudah pernah membahas sedikit di bab sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas lebih detailnya. Jadi untuk yang pertama, di sini kita bisa lihat ya, itu diagramnya. Jadi non logam itu, yang masuk non logam itu ada plastik, kaca, asbes, keramik, stetit, kertas atau karton, karet, batu bara, bahan cair, dan bahan pelumas. Nah, semua ini termasuk bahan non logam. Nah, untuk yang pertama tadi ada plastik toh. Nah, plastik itu dibuat secara sintetis ya. Nah, bersifat plastis atau bersifat elastis ya, kalau bahasa mudahnya, terus mudah dibentuk. Nah, plastik ini ya mempunyai sifat yang mudah terbakar. Terus yang selanjutnya ada ringan, kuat, tahan zat kimia, tahan air, tahan korosi, dapat dicetak atau dibentuk ya pada suhu yang sangat rendah. Nah, sifat plastik ini ya, sifat fisiknya itu, jadi massa jenisnya itu 1,0 sampai 1,7, dan titik lumer atau titik lelehnya itu di sekitar suhu 400 derajat. Nah, sifat mekaniknya itu mempunyai kekuatan tarik 2,1 sampai 8,4 kg per milimeter kubik. Nah, sedangkan untuk renggangnya itu 15 sampai 700%. Ini sangat elastis sekali ini ya. Jadi plastik ini ya, contoh penggunaan plastik ini di kehidupan sehari-hari itu ada ya, biasa kamu lihat ya, botol aqua ya, baru ember, terus peralatan rumah tangga lainnya kan banyak tuh ya, kayak gelas plastik itu juga ada, terus peralatan teknik itu juga biasanya juga ada ya kan, peralatan elektronik dan komponen-komponen kendaraan. Nah, masuk kayak Tupperware mamamu di rumah, nah itu termasuk bahan plastik. Nah, kalau hilang itu kamu yang dicari mamamu. Nah, selanjutnya, plastik itu jadi gak cuma satu ya, jadi plastik itu ada banyak jenisnya. Nah, jadi ada jenis banyak plastik. Jadi yang pertama itu ada polietilen ya, polietilen atau PE. Yang selanjutnya ada polipropelen ya, atau PP, polivinyl klorida atau PVC. Nah, ini paling banyaknya sering dengar nih, pipa PVC ya. Lalu selanjutnya ada polisterin ya, atau PS. Nah, ada juga polikarbonat atau PC, bukan PC komputer ya. Jadi selanjutnya ada poliamid atau PA. Selanjutnya adalah akritil butadin sterin atau ABS. Ya, kalau di motor ini anti brake system ya, tapi kalau di sini namanya adalah akrilitil butadin sterin ya. Oke. Kenapa plastik ini dikatakan sebagai banyak tuh polimer gitu ya? Ya karena jadi plastik itu ya, jadi juga bisa disebut sebagai polimer karena merupakan sebagian besar
atau sebagian besar rangkaian atau rangkai dari sejumlah besar Nah itu kalau di kimia nanti kamu belajar itu ya. Nah dari jenis plastik ya, dari suatu banyak jenisnya plastik itu pasti ditambahin di depannya, ditambahin poli sesuai dengan urutan nomornya. Nah nanti kamu bakal belajar ini lebih dalam itu di pelajaran kimia. Maka itu perhatikan baik-baik saat pelajaran kimia. Oke, selanjutnya adalah asbes. Nah jadi umumnya itu asbes ini ya itu tahan api, dan tidak dapat terbakar kalau kebanyakan ya. Jadi itu biasanya berwarna abu-abu. Terus sifat fisiknya ya, jadi massa jenisnya itu 2,9 sampai 3, dan titik cairnya atau titik lelehnya itu berada di suhu 1500 derajat Celcius. Nah selanjutnya asbes itu yang berkualitas tinggi itu banyak digunakan sebagai alat pemadam kebakaran. Sarung tangan pelindung buat kamu kerja kalau lagi kerja di bengkel ya, kebanyakan sih sarung tangan buat las itu ya, buat ngelas. Terus sepatu asbes ya, selanjutnya ada baju tahan api. Nah terus kampas rem, nah itu contoh kampas rem di bawah itu ya, packing knalpot. Nah packing knalpot itu adalah sealnya knalpot. Jadi kalau kamu bongkar knalpot, di bagian inletnya ya, di bagian inlet keluar atau outnya dari mesin itu, nah kalau kamu cabut knalpotnya, nah itu bisa kamu lihat nanti di gambar yang ini, gambar yang di sebelahnya kampas rem itu ya, sebelahnya kampas rem itu. Nah itu bakal ada itu di situ. Selanjutnya ada isolasi panas pada peralatan listrik. Nah selanjutnya adalah kaca ya. Jadi kaca itu tidak memiliki titik cair yang pasti ya. Terus sifatnya itu bersifat halus atau licin ya. Jadi kalau kamu pegang kaca itu kan pasti kalau bersih itu dia kan halus banget tuh kan. Terus kalau enggak itu licin ya. Nah terus biasanya sih ada kaca yang tahan terhadap benturan ya, tapi tergantung juga jenis kaca yang seperti apa ya kan. Biasanya tuh kebanyakan sih yang tidak tahan benturan ya. Jadi selanjutnya tidak larut dalam air. Jadi kaca itu nggak bisa larut dalam air ya. Mau kamu aduk kayak mana, warung kamu kayak mana, nggak bakal bisa larut ya. Terus tembus cahaya itu udah jelas ya, tembus cahaya. Jadi kamu sorot kaca itu jendela masih kelihatan. Apalagi kamu lihat dari dalam rumah tuh kan keluar kelihatan ya. Terus memantulkan cahaya, tahan terhadap pengaruh gas, selanjutnya uap dan asam. Nah contoh penggunaannya ini di kehidupan sehari-hari itu ya, jadi ada kaca jendela ya, kayak tadi Bapak bilang ya. Selanjutnya ada digunakan pada alat-alat ukur laboratorium, biasanya itu kayak pipet, terus tabung-tabung kaca yang dibuat gini-gini itu kecil-kecil itu ya, itu apa namanya itu ya. Terus alat optik ya, itu alat optik. Ini alat optik. Nah kacamata itu termasuk alat optik. Nah, terus alat membuat lensa. Nah lensa ini juga karena dengan optik itu kan ada berbagai macam, tapi kacamata juga termasuk alat optik ya. Terus dan membuat prisma. Nah, jenis-jenis kaca itu udah banyak ya. Jadi ada kaca bening, kaca kristal kayak tadi Bapak bilang kan. Ada sebagian kaca yang gak tahan terhadap benturan ya kan. Nah ini jadi kacanya tuh macam-macam ya jenisnya, tergantung jenisnya sama penggunaannya ya. Jadi ada kaca bening, kaca kristal, kaca baur ya, baru ada kaca crown, baru ada kaca Pyrex ya kan, baru ada kaca Yena. Selanjutnya ada kaca anti peluru atau kaca panser. Jadi kaca yang biasanya dipakai di mobil-mobil itu ya, mobil anti peluru biasanya di dalamnya orang penting. Nah selanjutnya ada keramik ya. Keramik ini udah sering kamu lihat kan di rumah-rumah kan. Jadi keramik ini dibuat dari bahan tanah liat pilihan ya. Jadi nggak sembarang tanah liat asal tanah liat buat keramik ya, nggak bisa. Ada cara tahapan tertentu di mana ada cara milihnya. Nah terus dibentuk dengan cetakan, dibentuk dulu, kalau sudah dipilih lalu dibuat cetakan, lalu dibakar di situ dengan suhu 900 sampai 1200 derajat Celcius. Selanjutnya keramik itu mempunyai sifat tahan terhadap perubahan suhu. Nah
baru keras ya, baru getas, atau hal itu ada juga dapat yang paling sering itu dapat pecah ya, jelas keramik itu, yang keramik lantai itu kan, lantai itu ya, lantai rumahmu biasa pakai keramik ya kan, apa pecah tuh. Terus daya sekat tinggi, tidak dapat diubah bentuk. Nah, jadi kalau dia sudah berbentuk kotak, ya udah dia bakal kotak terus. Mau kamu mengubah kayak mana nggak bakal bisa dia. Karena dari awal sudah menggunakan cetakan kotak, ya berarti kotak terus dia sampai kapanpun. Bisa paling di gerinda, tapi tetap nggak bisa melengkung-lengkung, itu nggak bisa ya. Hanya orang-orang tertentu yang biasanya seninya tinggi itu bisa dibuat berbentuk-bentuk itu. Nah, selanjutnya tahan terhadap perubahan kimia dan tidak menghisap air. Jadi dia anti air. Jadi air nggak bisa. Nah, karena sifatnya itu keramik digunakan untuk lantai. Nah, jadi yang Bapak bilang tadi kan, baru bahan isolator listrik ya, baru sekring yang ada biasa di rumahmu ya, di listrik itu. Yang kalau rumah-rumah lawas itu bentuknya bulat warna putih. Nah, itu sekring. Terus dan batu tahan api. Selanjutnya ada stetit. Nah, jadi stetit itu sebenarnya semacam keramik juga ya, semacam keramik. Jadi dibuat dari serbuk batu lemak ya. Nah, ini jenis dari serbuk batu lemak yang dipres dengan tekanan tertentu. Nah, dan terbakar sampai suhu dan waktu tertentu sesuai kebutuhan. Stetit mempunyai sifat lebih baik dari keramik. Nah, jadi stetit ini dia hampir sama dengan keramik, tapi dia lebih di atasnya keramik. Nah, yaitu tahan perubahan suhu dan getaran mekanis. Nah, stetit ini digunakan pada alat memanas. Nah, seperti contoh tuh bawah tuh ya. Jadi ini penunjuknya di layar ini ya. Itu busi motormu yang kamu sering pakai tiap hari. Nah, itu membuatnya itu pakai stetit ya. Ada bahan yang menggunakan stetit. Baru setrika. Jadi setrika itu bawahnya itu ya, setrika, baru solder ya, saklar saklar, baru isolasi jaringan listrik dan isolator busi motor. Nah, itu ada tulisannya itu ya, isolator. Nah, itu berarti terbuat dari stetit. Nah, selanjutnya ada karton ya, karton atau kertas. Jadi pembuatannya itu ya dari bahan pulp. Pulp itu sejenis apa ya, kalau bisa dibilang tuh dari tumbuhan ya, dari tumbuhan kayu, biasanya dari pohon. Nah, itu dipres atau di roll ya, jadi macam-macam tergantung dari pabrik. Selanjutnya dipanaskan hingga menjadi lembaran-lembaran tipis. Nah, setelah itu kertas dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kertas karton dan yaitu kertas dan karton dari campuran serat, kertas pararin atau kertas celup ya kan, kertas perspan atau kertas basah dan dipres. Lalu sifat kertas parafin itu agak lunak bila dibandingkan dengan kertas prespan. Nah, kertas prespan bersifat keras dan berwarna abu-abu. Nah, seperti yang di pojok itu ya, seperti itu, bentuk hampir sama seperti itu. Nah, baru itu biasanya itu digunakan sebagai penyekat-penyekat daun-daun kondensor. Itu biasanya untuk, terus selanjutnya itu untuk bahan isolator, bahan isolasi alur isolator, dan bahan isolasi transformator. Selanjutnya karet. Nah, ini sudah jelas ya, jadi di karet ini terbuat dari, biasanya ada yang dari bahan karet, ada yang secara alami dan secara kimia. Nah, di situ tuh karet itu sifatnya tuh elastis, jelas ya, kenyal, tidak larut dalam air, dapat larut dalam benson. Nah, selanjutnya masa jenis karet itu 0,9 sampai 0,96. Nah, pada suhu 0 derajat ya, karet itu masih kenyal. Pada suhu yang lebih di bawahnya 0 itu dia akan mengeras dan rapuh. Jadi kalau udah di bawah suhu 0 itu, kalau dia udah ngeras, kamu ketek ini sudah jadi hancur ya. Nah, pada suhu 50 derajat, nah, karet itu menjadi kenyal, lunak, dan lengket. Nah, jadi kayak misalnya dia sudah
dalam masa transisi mau meleleh. Nah, pada suhu 200, karet masih menjadi kenyal, karet dan akan rusak oleh asam dan klor. Jadi dia bakal gampang, udah dari suhu 200 itu ya, istilahnya dia sudah mulai mencair itu kan. Tapi tetap berasa kenyal, tapi kalau dia dikasih asam atau kasih klor dia bakal hancur. Nah, sifat mekanisnya karet itu tergantung pada bahan vulkanisirnya dan bahan pengisi yang berupa arang, kapur, antinomi, dan timbel. Selanjutnya ada batu bara ya. Jadi batu bara ini sudah jelas berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Jadi tumbuh-tumbuhan zaman purba yang terpendam berjuta-juta tahun ya kan, dan mengalami proses pembusukan secara lambat. Nah, sehingga unsur-unsur tersebut menjadi gas CO2 dan H2O. CO2 itu karbon dioksida dan H2O. H2O ini kalau nggak salah air ya. Dan sisanya berupa zat arang dalam jumlah yang banyak dan beratnya menurun. Nah, sifat dari batu bara sendiri ya adalah mengandung unsur zat arang atau karbon, zat air atau hidrogen, belerang, gas abu, kalor atau panas yang dihasilkan oleh batu bara tergantung unsur C, H, dan S. Selanjutnya ada bahan bakar cair dan pelumas ya. Jadi Bapak jadikan satu di sini. Jadi bahan dasar untuk bahan bakar cair ya, berasal dari minyak mentah yang disebut petroleum ya, untuk mengolah minyak mentah dengan cara memisahkan hidrokarbon dari kotoran-kotorannya, yaitu dengan cara destilasi atau penyulingan. Jadi dipanaskan ya, jadi dipanaskan. Nah, itu kalau dipanaskan baru muncul uapnya itu ya, itu namanya destilasi. Kalau uap itu kamu tangkap, jadi kamu tahan, baru uap itu kamu tampung, nah itu namanya destilasi atau penyulingan. Yang dilakukan di kilang-kilang minyak hingga diperoleh jenis bahan bakar yaitu bensin, solar, dan minyak tanah. Nah, jadi dari petroleum itu jadi bisa menghasilkan bensin, solar, dan minyak tanah. Nah, sedangkan minyak pelumas itu berfungsi sebagai pembersih. Terus perapat di antara dua komponen yang renggang, penyerap panas, penyerap tegangan, pencegah keausan, mengurangi kehilangan tenaga akibat gesekan ya, pencegahan karat, dan untuk mengeluarkan kotoran. Nah, ini tuh bisa dibilang adalah oli ya. Pelumas itu adalah oli itu. Oke, sekarang kita masuk di mana kita melakukan pengolahan non logam. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana cara mencetak atau mengolah bahan non logam berjenis plastik ya, atau polimer. Jadi ada beberapa cara ya. Jadi caranya itu ada beberapa tahap. Nah, yang pertama itu adalah pra pembentukan, di mana sebelum dimasukkan ke mesin cetak ya, bahan terlebih dahulu yang sudah bercampur itu dicetak dulu sebagai bentuk awal. Nah, ada dua macam bentuk awal, yaitu termosetting dan termoplastik. Nah, untuk termoplastik sendiri ya, jadi dilakukan dengan cara memanaskan plastik sampai ke titik elastisnya. Jadi nggak meleleh ya, jadi di mana dia mencapai titik elastisnya, lalu dicetak menyerupai rongga pada cetakan. Nah, keuntungannya sendiri pada termoplastik itu ya, jadi yang pertama itu menghemat bahan baku, yang kedua itu mempercepat prosesnya. Nah, sedangkan termosetting itu adalah pencetakan bahan pada saat dalam keadaan dingin atau cold working sampai menjadi pelet atau biji polimer atau biji plastik. Nah, dan tanpa pengolahan awal terlebih dahulu. Nah, jadi ada beberapa ya
cara pengolahan non logam polimer ya, itu jadi pertama ada injection molding, selanjutnya ada ekstrusi, yang ketiga adalah thermoforming ya, jadi yang terakhir adalah blow molding. Nah, injection molding itu di mana pelet itu dilelehkan oleh screw gear ke dalam tabung pemanas. Lalu dengan gaya tarik bumi atau gravitasi, si pelet ini diinjeksikan ke dalam cetakan. Nah, bisa dilihat di gambar itu ya. Jadi selagi Bapak menjelaskan, menerangkan, kamu juga melihat gambar yang sudah Bapak sediakan di sebelah kanan itu ya. Nah, akibat dari pemanasan di suhu 120 sampai 206 derajat itu, nah si pelet ini atau biji plastik ini berada di titik elastis atau titik lentur ya. Nah, kemudian pelet ini diinjeksikan ke dalam cetakan tertutup bertekanan yang besar, yaitu sekitar 200 megapascal atau MPa. Nah, produk kemudian mengeras dengan bantuan pendingin air. Nah, lalu yang terakhir penekan ditarik dan produk dikeluarkan dari dalam cetakan. Nah, kamu jadi bisa dilihat itu ya di gambarnya yang Bapak udah jelaskan, yang Bapak jelaskan itu di gambar sebelah kanan itu. Selanjutnya adalah ekstrusi. Jadi pelet yang sudah dileleh ini tuh itu dimasukkan ke dalam ruang pemanas melalui screw gear, nah, hingga berubah menjadi kental. Nah, ini juga masih masuk dalam, dia juga udah di masa transisi di mana dia sudah, si plastik ini sudah mencair. Lalu ditekan melalui cetakan atau die sehingga keluar berupa lembaran. Nah, lembaran yang dihasilkan itu lalu didinginkan dengan menggunakan air, udara, atau permukaan yang dingin ya, sembarang bisa dipilih dari tiga tersebut cara mendinginkannya ya. Lalu produk berupa lembaran itu akhirnya mengeras selama berada di atas ban dan berjalan atau konveyor. Nah, bisa lihat di gambar sebelah kanan itu ya, Bapak, yang selama Bapak jelasin tadi. Selanjutnya adalah thermoforming. Jadi prosesnya itu berupa menekan lembar polimer itu ya, yang telah dipanaskan tadi dalam suatu cetakan. Jadi polimer akan dilengkungkan ke atas gini ya oleh udara yang keluar dari bawah. Nah, selanjutnya setelah polimer sudah menyentuh media tekan, maka tahap selanjutnya polimer tersebut akan ditekan kembali menuju ke bawah ya oleh media tekan. Nah, kamu bisa lihat di gambar itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah blow molding. Jadi pelet yang sudah dilelehkan oleh screw gear itu di dalam tabung yang dilengkapi dengan pemanas, kemudian diekstrusi membentuk pipa atau parisen, kemudian ditiup ke dalam cetakan. Oke. Mungkin sekian itu saja untuk materi hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan tugas-tugas di Google Classroom ya. Jadi nanti kalian sudah siap-siap, tugas seperti apa sudah seperti biasanya, pasti sudah hafal. Kalau murid-murid Bapak ya pasti sudah hafal itu ya. Nah, oke, terima kasih untuk bagi kalian sudah menonton video ini, video pembelajaran ini, terutama anak-anak kelas 10 TP dan TPL. Oke, akhir kata mohon maaf bila ada kesalahan dalam penerangan atau mengajarkan, karena manusia itu tidak luput dari sebuah kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.